Hai guys, kembali lagi nih dengan Vinemax Review. Gimana kabar? Semoga sehat selalu ya dan pandemi ini cepat berakhir. Amin. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas film yang berjudul The Last Letter from Your Lover yang dirilis pada tahun 2021. Film yang dibintangi oleh Shailene Woodley dan Felicity Jones berdurasi sekitar 2 jam. BTW guys, seperti biasa, sebelum mulai kami mengingatkan bahwa konten ini full dengan spoiler. Jadi ada baiknya tonton filmnya terlebih dahulu. Happy watching, roll, and enjoy. Film dibuka dengan quotes manis dari Ernest Hemingway. Why darling, I don't live at all when I'm not with you. Dalam kutipannya A Farewell to Arms. Lalu scene dimulai dengan seorang wanita bernama Jenny yang diperankan oleh Shailene Woodley dan seorang pria bernama Larry yang sedang duduk di taksi. Ketika mereka disambut pelayan di depan pintu dan langsung mengantarkan mereka ke dalam rumah. Di dalam ruang kerja, Larry sedang menyembunyikan sebuah surat yang sebenarnya ditunjukkan untuk Jenny. Di lain sisi, Jenny mencoba menutupi luka di wajahnya dengan make up. Malam tiba, mereka tidur, namun saling bersikap dingin. Scene berpindah ke wanita dan pria lain yang terbangun di pagi hari dan di tahun 2020. Wanita ini bernama Ellie, diperankan oleh Felicity Jones. Ellie yang baru putus dari kekasihnya tidak percaya cinta dan banyak melakukan cinta satu malam dengan pria sampai ia tidak ingat nama pria tersebut. Scene berlanjut ke keseharian Ellie di kantor. On my birthday. I'm really sorry. Not enough hours in the day. When? Sunday's Everyone, Morning. how are we all? Perlu diingat, scene akan terus berpindah ke tahun 60-an dan 2000-an. Balik lagi ke Jenny yang sedang merasa kehilangan beberapa bagian dari hidupnya. Malamnya Jenny dan Larry makan malam bersama teman mereka. Di kantor, Ellie bertemu admin pengarsip yang menemaninya melihat arsip-arsip dari tahun 60 sampai 70-an. Ellie adalah seorang penulis artikel. Ia menemukan sebuah surat dan membacanya. Know that you hold my heart. Ellie dan pengarsip berdiskusi untuk memutuskan apa yang mereka akan lakukan ke surat tersebut. Ellie berpendapat bagaimana jika surat dikembalikan ke pengirim atau diberikan ke penerima. Balik lagi ke Jenny. Saat ia sedang merapikan buku di perpustakaannya, ia menemukan sebuah surat yang terjatuh dari buku Evelyn Waugh dan membacanya. Jenny mencoba mencari semua surat di seisi rumahnya dan ia menemukan surat-surat tersembunyi. Scene kembali ke masa lalu Jenny, 6 bulan sebelumnya, saat Jenny sedang mengendarai mobil dengan ceria bersama Larry di sebelahnya. Jenny mencoba mengingat siapa Booth dalam suratnya dan ia menelusuri jalan London dan sampai di Alberto, sebuah bar. Ia bertemu dengan seorang wanita dan menanyakan di mana Philip. Namun sayang, Philip mengalami kecelakaan dan koma. Ellie menanyakan apakah ada surat lainnya, namun pengarsip bilang bagaimana jika ia mencarinya dan memberikan lewat email untuk mempercepat proses. Mas pengarsip di sini udah mulai tertarik sama Ellie guys. Jadi nyari cara biar bisa berhubungan walau lewat email. Cie. Scene balik ke Jenny yang sedang berjemur dan bertemu dengan Anthony, seorang jurnalis finansial yang akan menulis cerita tentang kesuksesan suaminya. Paginya Anthony memberikan surat berisi permintaan maaf atas kelakuan yang tidak baik saat mabuk semalam tentang menyebut Jenny wanita yang manja. Jenny meminta Anthony membacanya dan Jenny mengantar Anthony ke hotel. Lalu Jenny dan Larry rapat dengan Anthony di sebuah restoran. Saat Larry pergi sebentar, Jenny dan Anthony berbicara dan Jenny menjuluki Anthony sebagai William Booth dari buku Evelyn Waugh. Pelayan datang dan memberitahukan bahwa Larry harus pergi terkait pekerjaan. Lalu Jenny mengajak Anthony berlayar. Mereka saling berbicara pernikahan masing-masing. Jenny yang terikat pernikahan bisnis dengan Larry, sedangkan Anthony yang sudah bercerai karena ia selingkuh dan anaknya, Peter, ikut istrinya. Miss him? I do. Larry and I are perfectly content. I'm glad to hear it. Saat Ellie sedang menulis artikel, Rory dari bagian arsip menelepon dan berkata bahwa ia menemukan lagi sebuah surat.
Ellie berkata bahwa mereka harus menemukan surat lain yang lebih banyak agar dapat mengetahui akhir kisah dari J dan Bud. Di pantai, Jenny melihat Anthony sedang berjemur sendirian dan memutuskan untuk menyuratinya bagaimana jika mereka menghabiskan waktu karena kebetulan Larry pergi ke luar negeri. Dan kisah mereka dimulai dari yang saling menulis surat sampai menghabiskan waktu bersama setiap hari. Let me know what time. Ketika hujan, mereka lari masuk ke mobil, namun sayang, mobilnya mogok. Kedekatan mereka menjadi lebih dan Jenny berusaha menolak. Esoknya Jenny mengunjungi Anthony ke hotel dan Jenny naik ke kamar. Anthony berkata ia belum siap dan meminta Jenny menunggu. Jenny memberitahu bahwa Larry akan pulang malam ini dan meminta mereka kembali ke London. Jenny hampir mencium Anthony, namun Anthony menolak dan Jenny pergi. Larry dan Jenny pulang ke London. Di rumah, Jenny menerima surat dari Anthony yang mengajak mereka untuk bertemu di taman pada hari Jumat. Lalu mereka berciuman dan mulailah affair mereka. Suatu hari mereka bertengkar karena Anthony mengajak Jenny menikah dengannya dan meninggalkan kehidupannya yang tidak bahagia. Namun Jenny takut karena Anthony pernah selingkuh dan bagaimana jika suatu hari nanti ia bosan dengan Jenny dan meninggalkan dirinya. Sebuah surat tiba meminta Jenny untuk sekali lagi memikirkan bagaimana jika mereka kabur bersama ke New York. Anthony menunggu di stasiun. Philip mengantarkan Jenny di tengah hujan menggunakan mobil, lalu mereka kecelakaan dan Anthony berangkat ke New York. Di gudang arsip, Rory dan Ellie menemukan satu surat lagi dan memutuskan mereka harus ke kantor pos di mana semua surat dialamatkan. Sampai panggilan telepon di HP Rory datang, lalu malah Ellie yang menjawab dan ternyata malam itu seharusnya adalah pesta ulang tahun Rory dan akhirnya mereka pergi ke pesta itu bersama. Lalu pulanglah mereka ke apartemen Rory dan terjadilah. Paginya Ellie pergi tanpa pamit dari apartemen Rory dan menuju kantor pos. Ellie menulis surat untuk Jenny dan mendapat balasannya. Ellie langsung pergi ke rumah Jenny namun ia ditolak dan Jenny tidak mau menemuinya. Balik ke masa setelah kecelakaan. Jenny pergi ke kantor pos dan menemukan bahwa kotak pos ia sudah ditutupi oleh suaminya dan meminta untuk membuka kotak pos kembali. Ia pergi ke ruang kerja suaminya dan menemukan satu surat. Jenny langsung bertemu suaminya dan minta diceritakan. Suaminya berkata kalau Anthony tewas saat kecelakaan bersama Jenny. Ellie mendapat telepon dari Anthony. Anthony menceritakan kelanjutan kisahnya. Pada tahun 1969, 4 tahun setelah kecelakaan, Anthony bertemu lagi dengan Jenny, namun Jenny tetap tidak bisa ikut Anthony karena kini ia sudah punya seorang putri berusia 2 tahun. Sekali lagi, Ellie bertemu dengan Jenny dan kali ini ia diterima. Jenny menceritakan kisah dari sudut pandangnya. Ternyata ia mencoba kabur bersama putrinya, namun ia tak menemukan Anthony. Jenny pergi ke kantor Anthony, namun Anthony sudah berhenti. Jenny mengembalikan semua surat Anthony dan meminta Mary Ellen memberinya jika suatu saat bertemu dengan Anthony. Jenny kembali ke suaminya, hanya sampai hukum dapat memihak Jenny jika suatu hari cerai, Jenny mendapat hak asuh. Setiap harinya Jenny mencari nama Anthony di koran. Sadar akan kisah masa muda Jenny dan Anthony yang luar biasa, Ellie tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya dengan Rory. Selama ini ia mengabaikan pesan dan menjauhi Rory. Ellie menceritakan semuanya tentang pertemuannya dengan Jenny dan Anthony. Rory mengusulkan bagaimana jika sekali lagi mengirim surat untuk Jenny lewat pos karena selama ini Jenny tetap membuka kotak pos setiap hari. Dan akhirnya di taman dekat kantor pos mereka bertemu kembali setelah 50 tahun. Mereka memejamkan mata bersama dan berandai jika saat itu bagaimana kalau mereka berhasil ke New York bersama dan tidak ada kejadian kecelakaan. Lalu film pun habis. Wow guys, 2 jam yang puas dan penasaran karena menunggu bagaimana akhir perjalanan Jenny dan Anthony.
Film yang diadaptasi dari buku yang berjudul sama dari Jojo Moyes ini patut diancungi jempol guys. Walau secara garis besar film ini punya plot dan inti cerita yang sama seperti Letters to Juliet yang dirilis pada tahun 2010, The Last Letter from Your Love tetap bagus untuk dinikmati. Ada baiknya kalian menonton filmnya ya guys. Film ini dirilis di platform streaming Netflix, jadinya gampang buat kalian nonton. Oke deh, sampai jumpa ya guys di video selanjutnya. Filmex Review, your review mat.